Nah, untuk pemberian pakan kita harus perhatikan jangan sampai eh, pakan terbuang dengan sia-sia atau mubazir. Kita memberi pakan secukupnya saja, tidak buang-buang pakan, takutnya pakan tidak dimakan, mengendap di bawah, tidak dimakan ikan, dan hasilnya tadi kita bisa boros dan kita bisa rugi dalam pemberian pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Our Farm Official. Gimana kabarnya barudak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingannya. Di video kali ini kita akan coba share pengalaman kita mengenai ikan nila mati di setiap harinya. Sebelum ke pembahasannya, bantu subscribe terlebih dahulu channel kita agar kita bisa maksimal lagi dalam membuat video. Ikan nila merah adalah salah satu ikan yang cukup mudah untuk kita pelihara atau budidaya. Apabila kita mempunyai ilmu-ilmu dasar mengenai perawatan ikan nila merah. Menjawab pertanyaan dari para penonton dan barudak semua tentang ikan nila merah, mengapa di setiap harinya ada yang mati ketika proses penebaran bibit. Dari pengalaman atau kejadian yang pernah kita alami tentang nila merah mati saat awal proses penebaran awal bibit ikan nila merah adalah: yang pertama, kondisi ikan nila merah kurang oksigen. Ikan nila merah kekurangan oksigen ketika di perjalanan menuju lokasi kita. Memang pada saat ikan nila merah datang ke kolam kita di dalam bal atau plastik, ikan nila masih baik-baik saja. Tetapi di keesokan harinya biasanya ada saja ikan nila yang mengambang atau tenggelam di dasar kolam dikarenakan kondisi ikan nila merah melemah kekurangan oksigen. Menghindari lambat dalam memasukkan bibit ikan baru ke kolam yang sudah kita siapkan, aerasi yang cukup dan air yang baik tentunya. Penyebab yang kedua adalah biasanya kondisi air di awal ikan hidup dengan kondisi air di kolam kita. Contoh kecilnya, waktu itu kita pernah beli bibit ikan nila di daerah Purwakarta untuk kita tebar di kolam kita. Ternyata banyak sekali ikan yang mati karena tidak bisa menyesuaikan kondisi air barunya di kolam kita. Berbeda dengan kita membeli ikan yang berada di Subang, angka kematian pada ikan minim. Memang betul, ada ikan yang mati, tetapi masih terhitung jari, bahkan hanya sedikit. Mungkin itu seleksi ikan dalam proses pengiriman. Mencari bibit atau benih yang pas dengan kondisi air kolam kita, atau lebih bagusnya mencari bibit atau benih dari sumber yang terpercaya. Penyebab yang ketiga adalah biasanya kondisi kolam baru belum dilakukan proses netralisir kandungan-kandungan material bahan bangunan. Sebagai pembudidaya atau orang yang ingin berbudidaya ikan, biasanya rasa ingin cepat-cepat mempunyai kolam atau menebar ikan ke kolam baru itu sangat tinggi. Ini biasanya menjadi salah satu mengapa ikan nila merah banyak yang mati di setiap harinya, karena kondisi kolam yang masih mengandung bahan-bahan material bangunan seperti semen dan lain-lain membuat ikan tidak bisa bertahan lama. Cara sederhana dalam proses penetralisiran, barudak bisa melakukan pengendapan air kolam dengan memasukkan kotoran kambing atau domba yang sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam karung, agar nantinya ketika proses penetralisiran sudah selesai, dalam proses pengangkatan tidak ribet lagi harus memungut satu persatu kotoran kambing atau domba. Barudak bisa juga memasukkan daun pepaya, diamkan selama 1-2 minggu. Apabila sudah selesai, maka buang air, kuras dengan bersih, lalu lakukan pengetesan dengan memasukkan terlebih dahulu ikan nila merah dengan jumlah kecil.
Caranya memasukkan 10 ekor selama 1 minggu. Apabila tidak terjadi apa-apa, lalu masukkan kembali 20 ekor. Apabila tidak terjadi apa-apa, sudah dapat dipastikan kondisi kolam atau kondisi air di dalam kolam barudak sudah netral dari bahan material bangunan. Apabila barudak tidak mempunyai kesamaan pada masalah di atas, barudak bisa mengecek dari kebutuhan aerasi kolam, kepadatan populasi ikan, apakah sesuai dengan ukuran kolam barudak, pemberian pakan, mekanisme pembuangan kotoran, hingga bertemu dengan solusi permasalahan ikan mati di setiap harinya di kolam barudak. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan kita mengenai ikan nila merah sering mati di setiap harinya. Semoga bisa menjawab dan semoga bisa berbagi ilmu. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang difahami dikarenakan kita pun sama sedang belajar dalam membudidayakan ikan nila merah. Semoga kita senantiasa sukses selalu. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen untuk saran dan masukan, subscribe untuk support channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.